Pada tahun 1817, ketika Maluku masih berada di bawah cengkeraman penjajahan Belanda, seorang pemuda tangguh bernama Thomas Matulesi muncul sebagai harapan rakyat. Ia adalah seorang lelaki gagah dengan tubuh kekar dan sorot mata tajam, yang kemudian dikenal sebagai Kapitan Patimura. Thomas Matulesi lahir di Pulau Saparua, Maluku. Ia dibesarkan dengan nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan kecintaan terhadap tanah kelahirannya. Sejak muda, ia menyaksikan penderitaan rakyatnya akibat kerja paksa dan pajak yang memberatkan. Pada awal abad ke-19, Belanda mulai memperketat kekuasaannya di Maluku. Mereka memaksakan sistem monopoli perdagangan cengkeh dan pala, yang membuat rakyat Maluku kehilangan kebebasan dan sumber penghidupan. Suatu hari, berita buruk datang ke telinga Patimura. Benteng Dorstede di Saparua yang dikuasai Belanda menjadi pusat penindasan. Ia merasa ini adalah saatnya untuk bertindak. Dengan keberanian luar biasa, Patimura mengumpulkan para pemuda dari berbagai desa. Ia mengajak mereka untuk bersatu melawan penjajah. Kita tidak boleh terus tertindas. Tanah ini adalah warisan leluhur kita, katanya dengan suara lantang. Pada bulan Mei tahun 1817, Patimura memimpin pasukannya menyerang benteng Dorstede. Pertempuran berlangsung sengit. Dengan strategi cerdik, ia dan pasukannya berhasil merebut benteng tersebut dari tangan Belanda. Kemenangan ini menjadi awal dari pemberontakan besar melawan Belanda di Maluku. Namun, Belanda tidak tinggal diam. Mereka mengirim pasukan besar-besaran untuk merebut kembali benteng Dorstede. Patimura dan pasukannya bertahan dengan gagah berani. Meskipun mereka kekurangan senjata dan amunisi, semangat juang mereka tidak pernah padam. Mereka menggunakan senjata tradisional seperti parang dan tombak untuk melawan senapan Belanda. Dalam salah satu pertempuran, Patimura menunjukkan kecerdasan taktiknya. Ia memanfaatkan medan hutan dan bukit untuk menyergap pasukan Belanda. Banyak tentara Belanda yang tewas, sementara pasukan Patimura hanya mengalami sedikit kerugian. Namun, perjuangan Patimura tidak selalu berjalan mulus. Belanda akhirnya berhasil mengirim mata-mata ke dalam pasukannya. Informasi tentang lokasi persembunyian mereka bocor, dan Patimura ditangkap. Pada tanggal 16 Desember tahun 1817, Patimura dijatuhi hukuman mati oleh Belanda. Namun, bahkan di saat terakhirnya, ia menunjukkan keberanian luar biasa. Di tiang gantungan, ia berkata, "Beta mati untuk Maluku, tetapi semangat perjuangan tidak akan pernah mati." Setelah kematiannya, semangat Patimura terus hidup di hati rakyat Maluku. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan dan inspirasi bagi generasi berikutnya untuk terus memperjuangkan kebebasan. Hingga kini, nama Kapitan Patimura dikenang sebagai pahlawan nasional Indonesia. Perjuangannya mengingatkan kita akan pentingnya keberanian, persatuan, dan cinta tanah air.